Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Siti Miana, peserta magang Bimba Taman Puspa. Di sini saya akan menjawab tugas ke-1 terkait fun learning. Yang pertama, fun learning adalah strategi yang digunakan untuk belajar agar menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan tidak membosankan. Kedua, proses belajar menggunakan fun learning harus digunakan karena ketika sang anak have fun, akan ada hormon-hormon yang keluar yang membuat sang anak jadi lebih bersemangat dan efektif. Ketiga, tujuan dengan adanya fun learning ini adalah untuk menumbuhkan minat belajar anak sejak usia dini secara interistik. Keempat, dan hukum menggunakan metode fun learning ini di Bimba khususnya adalah sangat harus dilakukan karena tujuan Bimba sendiri adalah menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini. Kelima, yang harus merasakan fun learning itu adalah anak-anak sejak usia dini karena untuk menumbuhkan minat belajar anak sejak usia dini. Keenam, yang harus menciptakan fun learning adalah seorang motivator. Karena dari situ seorang motivator akan membantu menumbuhkan minat belajar anak. Ketujuh, cara yang digunakan untuk menciptakan fun learning adalah dengan memberi dan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Juga memperhatikan kemampuan dari masing-masing anak. Kedelapan, dan cara untuk mengevaluasi anak yaitu dengan cara penilaian menggunakan simbol, penilaian menggunakan portofolio, dan menggunakan penilaian gabungan. Kesembilan, ada dampak yang terjadi bila proses belajar menggunakan metode fun learning. Yang pertama, dampak positif, yaitu anak-anak akan merasa lebih semangat dan lebih cepat memahami. Dan dampak negatifnya yaitu anak-anak akan cepat merasa bosan dalam belajar. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan tentang small step system, yaitu metode bertahap. Nah, small step system ini adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap, dan proses belajar ini harus sekali dilakukan agar anak menjadi lebih senang belajar atau melakukan sesuatu. Tujuan small step system ini untuk membuat anak senang dan suka belajar. Pemberian material yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Motivator juga harus sekali memahami terlebih dahulu apa itu small step system agar motivator bisa menggunakan metode tersebut. Dan adapun dampak positif dan negatif dari penggunaan metode small step system, yaitu dampak positifnya adalah anak akan merasa senang dan tidak cepat merasa bosan atau tidak terbebani dalam belajar. Dan dampak negatifnya, anak akan merasa terbebani jika diperlihatkan dalam hal pembelajaran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.